Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Rofenza Buana dengan NIM 0730025005. Saya di sini akan mempresentasikan jenis-jenis batuan. Pertama ada batuan beku. Batuan beku atau nama lainnya adalah batuan ignis. Dari bahasa Latin, ignis berarti api. Adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang dingin dan mengeras atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batu intrusif vulkanik maupun di permukaan sebagai batuan ekstrusif atau vulkanik. Pembentukannya pembentukannya atau nama kata lain ya secara simpelnya dia batuan beku terbentuk ketika magma atau lava yang panas menjadi dingin dan mengeras. Kalau di dalam bumi dia dinginnya lambat, kristalnya besar-besar. Kalau di permukaan dinginnya cepat, kristalnya kecil-kecil. Macam-macam dari batuan beku adalah intrusif. Batuan ini terbentuk dari jauh di kerak bumi di mana magma mendingin sangat lambat karena perangkap di bawah permukaan mendingin lambat membuat kristal besar dan terlihat jelas. Ciri-cirinya ukuran kristal besar, tekstur kasar, tidak memiliki rongga udara, warna bervariasi tergantung mineral. Kalau intrusif terbentuk di permukaan bumi akibat lava yang mengeras saat letusan gunung api mendingin secara sangat cepat. Pendinginan cepat menyebabkan kristal kecil, bahkan ada yang tidak sempat membentuk kristal. Ciri-ciri ukuran kristal halus, bisa berupa kaca vulkanik, tanpa kristal, banyak mengandung vesikel, rongga udara pada batu apapun, dan skoria umumnya teksturnya halus atau bergelembung. Contohnya ada dari vulkanik, dari batuan diorit, plutonik, dari batuan basalt. Batuan sedimen yang kedua dari batuan sedimen adalah proses pelepasan, pemindahan, dan pengendapan material akibat adanya pengaruh gaya alam seperti angin, air, gelombang, arus, dan gravitasi. Proses ini mencakup bagaimana sedimen berasal dari pelapukan batuan kemudian terangkut dan akhirnya diendapkan pada suatu tempat baru. Secara umum, batuan ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama ada erosi, transportasi, dan sedimentasi. Hasil dari batuan sedimen dapat membentuk berbagai lingkungan sedimentasi seperti sungai, delta, pantai, danau, hingga laut. Pembentukannya batuan sedimen itu dia bisa dari tiga jenis batuan seperti batuan beku, batuan sedimen sendiri, atau batuan metamorf. Dan dia mengalami pelapukan, pengangkutan, pengumpulan, pengendapan, pemadatan, dan pembatuan. Macam-macam dari batuan sedimen ada kastik. Batuan sedimen kastik adalah batuan sedimen yang terbentuk dari pecahan-pecahan batuan prakis exciting seperti batuan beku, metamorf maupun sedimen lain yang mengalami pelapukan kemudian tererosi, tertransportasi, dan akhirnya terendap di suatu lingkungan tertentu sebelum mengalami diagnosis pemadatan dan penyamentasian. Dari non klasik sendiri ada dua, dia ada batuan sedimen kimia dan batuan biologi. Yang pertama dari batuan sedimen kimia adalah batuan sedimen yang terbentuk akibat presipitasi, pengendapan mineral pelarut dan air ketika terjadi penguapan perubahan kimia atau perubahan kondisi fisika seperti suhu dan tekanan. Yang kedua ada batuan sedimen biologi. Batuan sedimen organik adalah batuan sedimen yang terbentuk dari akumulasi dan pemadatan sisa-sisa makhluk hidup seperti kerangka, cangkang, organisasi laut lain, atau bahan tumbuhan. Lingkungan pembentukan meliputi laut dangkal, kayak organisme, rawa-rawa, hingga dasar laut. Dari strukturnya ada pre-deposisional, sin-deposisional, dan post-deposisional. Contohnya ada klastik, yaitu kalau batuan konglomerat, dan klastik ada batuan gamping. Selanjutnya ada batuan metamorf. Batuan metamorf ada batuan yang terbentuk dari perubahan batuan sebelumnya, seperti batuan beku, sedimen, dan metamorf lain, akibat pengaruh suhu tinggi, tekanan tinggi, atau aktivitas kimia di dalam bumi tanpa melalui proses peleburan. Perubahan ini disebut metamorfisme, yaitu proses yang menyebabkan mineral dan struktur batuan mengalami transformasi sehingga menghasilkan batuan baru dengan karakteristik berbeda dari batuan asalnya. Pembentukannya, batuan metamorf terbentuk ketika batuan asal seperti batuan beku, sedimen, atau metamorf mengalami tekanan tinggi, suhu yang tinggi, atau dari keduanya, sehingga strukturnya dan mineralnya berubah tetapi tidak sampai mencair. Macam-macam dari batuan metamorf ada foliasi. Foliasi adalah struktur batuan berlapis atau berlembar pada batuan metamorf mengalami terbentuk karena tekanan yang tinggi dan terarah. Tekanan ini membuat mineral-mineral pipih atau memanjang.
tersusun sejajar sehingga tampak pola lapisan yang jelas. Ciri-ciri foliasi ada lapisan sejajar, warna ukuran mineral tergaur secara berulang, tekstur tampak bereliminasi atau bergaris, terbentuk pada daerah metamorfisme, tekanan tinggi seperti daerah tumbukan lempeng. Kalau non-foliasi merupakan batuan metamorf yang tidak mengalami lapisan atau orientasi mineral sejajar. Batuan ini terbentuk ketika tekanan yang bekerja tidak terarah atau ketika batuan asalnya terdiri dari mineral-mineral yang bentukannya tidak mudah tersusun sejajar. Ciri-ciri non-foliasi tidak berlapis, tekstur lebih masif, mineral tersusun acak tanpa pola tertentu, banyak terbentuk pada metamorfisme kontak dekat magma atau pada batuan kaya mineral non-pipih. Strukturnya adalah homoblastik, terdiri dari satu tekstur saja, heteroblastik terdiri dari satu tekstur, jenis-jenisnya ada lapidoblastik bila sebagian besar mineral berbentuk pipih atau mica group. B yang kedua ada nematoblastik bila sebagian besar mineralnya berbentuk prismatik atau piroxen. Yang ketiga ada granuloblastik bila sebagian besar mineralnya granular atau equidimensional. Yang keempat ada profiblastik seperti profitik dalam batuan beku. Yang kelima ada idioblastik, mineral-mineralnya berbentuk euhedral atau baik. Yang keenam ada hipidioblastik, mineral-mineral pembentukannya subhedral atau sedang. Yang terakhir ada xenoblastik, mineral-mineral pembentukannya berbentuk anhedral. Contoh dari foliasi itu ada batuan sillimanite. Contoh yang non-foliasi adalah marble. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.